Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam waktu 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan the new coronavirus. Di akhir presentasi nanti, saya harapkan semua yang menonton video ini bisa menerapkan dan melakukan ini dengan baik. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, perkenalkan, nama saya Tia Eka Wardana, NIM 1021910057 dari Prodi Akuntansi SI7. Mata kuliah Keterampilan Presentasi Bisnis dengan dosen pembimbing Ibu Rostika Sari Nugraini. Ya, menurut WHO, coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Virus corona. Pada penghujung tahun 2019, dunia dikejutkan dengan kasus baru berupa kasus infeksi pada paru dan telah teridentifikasi penyebabnya, yaitu infeksi baru coronavirus atau COVID-19. Kasus tersebut berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada bulan Februari, penelitian menyebutkan bahwa tampaknya virus corona berasal dari hewan kelelawar. Virus corona telah bermutasi dari tubuh sang inang. Penelitian telah menemukan coronavirus pada hewan kelelawar memiliki 96% genetik yang mirip dengan virus corona yang saat ini telah menginfeksi orang yang ada di dunia ini. Namun, virus corona bukan berinfeksi langsung dari kelelawar, melainkan dari spesies lain yang terinfeksi dari kelelawar yang akhirnya menyerang tubuh manusia. Penularan dari manusia ke manusia lewat cairan batuk, bersin, berjabat tangan. Virus ditularkan jika ada menyentuh cairan orang yang terinfeksi COVID-19 lalu menyentuh mata, hidung, dan mulut. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk, pilek, kelelahan, dan lain-lain. Gejala lain yang kurang umum dan mungkin mempengaruhi beberapa pasien termasuk sakit dan nyeri, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitas, sakit tenggorokan, diare, dan lain-lain. Itu adalah gejalanya. Gejala-gejala ini biasanya ringan dan mulai secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi, tetapi hanya memiliki gejala yang sangat ringan. Jika Anda memiliki gejala ringan, seperti batuk ringan atau demam ringan, biasanya tidak perlu mencari perawatan medis, tetapi di rumah isolasi sendiri dan pantau gejala Anda. Ikuti panduan nasional tentang isolasi diri. Cari perawatan medis sesegera mungkin jika Anda mengalami kesulitan bernafas atau nyeri atau tekanan di dada. Jika memungkinkan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda terlebih dahulu sehingga ia dapat mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Terapkan protokol kesehatan mulai dari diri sendiri, jaga jarak agar rantai penyebaran COVID-19 cepat berakhir. Coronavirus telah menyerang ribuan orang di berbagai negara dan menelan ratusan korban jiwa. Agar tidak terinfeksi penyakit ini, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Dengan mencuci tangan yang benar, itu paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih. Yang kedua, gunakan masker bila batuk atau pilek. Meski tidak sepenuhnya efektif mencegah paparan kuman, namun penggunaan masker ini tetap bisa menurunkan resiko penyebaran penyakit infeksi, termasuk infeksi virus corona.
Pengguna masker lebih disarankan bagi orang yang sedang sakit untuk mencegah penyebaran virus dan kuman ketimbang pada orang yang sehat. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang, perbanyak makan sayur dan buah. Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk mencegah dan meningkatkan daya tahan tubuh, disarankan untuk semua orang mengkonsumsi makanan yang sehat seperti sayuran, buah-buahan, dan makanan yang berprotein. Yang keempat ada hati-hati dengan kontak hewan. Kenapa? Hingga saat ini belum ada bukti yang menyatakan bahwa hewan peliharaan dapat terinfeksi atau menyebarkan virus corona pada orang lain. Tetapi menurut WHO menyarankan Anda tetap mencuci tangan dengan sabun dan air atau hand sanitizer setelah melakukan kontak dengan hewan peliharaan. Hal ini dapat melindungi Anda dari sederet bakteri umum seperti E. coli dan Salmonella yang dapat ditularkan dari hewan ke hewan. Yang kelima, jangan mengkonsumsi daging yang tidak masak. Para ilmuwan meyakini virus ini berasal dari hewan dan kemudian menyebar ke manusia. Jadi, tim kesehatan merekomendasikan untuk memasak daging dan telur sampai benar-benar matang. Yang keenam, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Dengan meningkatkan imunitas dan sistem kekebalan terhadap berbagai virus tersebut, termasuk virus corona, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin seperti berolahraga dan istirahat yang cukup. Yang ketujuh, bila batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Jika Anda mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas, cari bantuan medis dan hubungi terlebih dahulu. Itu penting. Ikuti arahan otoritas kesehatan setempat Anda. Otoritas nasional dan lokal akan memiliki informasi terbaru tentang situasi di daerah Anda. Menelpon terlebih dahulu akan memungkinkan penyediaan layanan kesehatan Anda dengan cepat mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang lebih tepat. Ini juga akan melindungi Anda dengan cepat mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya. Ya, sekarang pemerintah sudah menerapkan di berbagai daerah untuk menerapkan new normal. Tetapi tidak semua orang mengetahui apa sih new normal itu. Ya, new normal adalah tatanan kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat agar dalam situasi seperti ini kita itu lebih produktif namun aman dari COVID-19. Bagi yang belum mengerti apa itu new normal, dia bakal menganggapnya new normal itu kembali ke normal. Di sini kemarin saya mendengarkan seminar dari tim UISI. Tim UISI menyebutkan new normal itu dengan istilah adaptasi kebiasaan baru UISI atau AKB UISI. Kenapa menyebut seperti itu? Karena istilah itu lebih mudah dicerna oleh kalangan semua orang. Kenapa kok adaptasi kebiasaan baru? Karena sejatinya new normal itu adalah tatanan normal baru, artinya kita tidak akan pernah kembali ke kehidupan normal yang lama setelah pandemi mereda. Artinya kita itu bersiap dipaksa berakselerasi bersentuhan dengan internet dan teknologi, terbiasa untuk remote working, berkolaborasi secara virtual, dan ketika nanti kondisi pandeminya selesai, semua orang itu tidak akan kembali ke kehidupan yang lama. Kondisi ini akan terus dipakai sampai kapanpun. Ya, di sini ada syarat-syarat untuk menerapkan new normal. Yang pertama, bukti yang menunjukkan bahwa transmisi COVID-19 dapat dikendalikan. Yang kedua, resiko kasus impor dapat dikelola. Yang ketiga,
Penetapan langkah-langkah pencegahan di lingkungan kerja. Yang keempat, masyarakat memiliki suara dan dilibatkan dalam kehidupan new normal. Yang kelima, risiko virus harus ditekankan di wilayah atau tempat dengan kerentanan yang tinggi. Yang keenam, sistem kesehatan sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, dan karantina orang yang terinfeksi. Masa new normal akan segera dimulai. Siap tidak siap, mau tidak mau, kita semua harus mempersiapkan diri. Setidaknya ada beberapa benda yang wajib selalu dibawa kemana-mana. Yang pertama ada masker. Selalu siapkan cadangan masker di dalam tas Anda, baik itu masker pita maupun masker kain, karena masker itu berfungsi untuk menghindari Anda dari percikan dahak atau air liur yang saat berada di dekat orang lain. Jangan membuka masker dengan memegang sisi depan, tetapi bukalah dengan cara membuka tali yang berada di kuping atau bagian belakang kepala. Jika menggunakan masker kain, cucilah setiap habis digunakan. Yang kedua ada tisu basah. Tisu basah dengan antibakteri merupakan alternatif jika Anda tidak membawa hand sanitizer. Tisu basah juga berguna untuk membersihkan alat makan di tempat umum, memegang gagang pintu, dan lain-lain. Yang ketiga ada alat makan pribadi. Membawa alat makan pribadi seperti sendok, garpu itu akan lebih baik dibandingkan menggunakan alat makan yang ada di tempat umum. Saat ini sudah banyak tersedia peralatan makan yang praktis untuk dibawa kemana-mana. Yang keempat ada hand sanitizer. Ini wajib dibawa. Karena apa? Hand sanitizer ini bisa mencuci tangan Anda. Jika kalian tidak menemukan wastafel untuk mencuci tangan, hand sanitizer ini sangat berguna dalam menjaga kebersihan dan kesehatan tangan apabila jika harus berada di tempat umum atau transportasi publik. Yang kelima ada jaket. Gunakan jaket ketika keluar rumah agar baju Anda itu tidak kotor dan tidak terpapar virus. Yang keenam ada helm. Jika memungkinkan, bawalah helm sendiri agar lebih aman saat bepergian dengan menggunakan jasa online. Yang ketujuh ada alat sholat khusus bagi wanita perempuan yang isam. Usahakan untuk membawa mukena sendiri, sebab Anda tidak akan tahu riwayat pengguna mukena yang disediakan di tempat-tempat umum. Bagi laki-laki juga sebisa mungkin untuk membawa sajadah sendiri. Ada 4 perilaku yang harus diterapkan saat new normal. Yang pertama, tidak boleh berjabat tangan. Kenapa tidak boleh berjabat tangan? Bukannya kita sombong atau apa ya, tetapi dengan tidak kontak fisik, kita semua bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Yang kedua, jaga jarak atau social distancing. Jauhi keramaian dan tetap berjaga jarak minimal 1,5 meter. Yang ketiga, ganti pakaian saat bertemu keluarga. Ketika Anda keluar dari rumah, itu tandanya kita tidak tahu kalau virus itu menempel di baju kita. Maka dari itu sesegera mungkin berganti pakaian dan mandi setelah berpergian keluar rumah. Yang keempat, sesering mungkin cuci tangan. Dengan cuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau hand sanitizer dapat menghilangkan kuman yang ada di tangan. Nah, itu dia perilaku yang harus dilakukan untuk menghadapi the new normal. Tapi ada yang perlu kita ingat nih, meskipun semua akan berjalan kembali seperti biasa, tapi kondisi sudah tidak seperti dulu lagi. Kita harus bisa
menyesuaikan diri dengan segala peraturan baru yang ada mengingat penularan masih bisa terjadi dan bisa dibilang kita sedang berdampingan dengan virus. Jadi tetap berada di rumah aja jika tidak ada hal yang mendesak dan yang mengharuskan keluar rumah seperti berbelanja kebutuhan pokok atau bekerja. Untuk kalian semua, tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, ada pepatah dari Mary Riana. Ulat saat menjadi kepompong merasa tidak nyaman, tidak bisa bergerak bebas. Ketika dia merasa hidupnya akan berakhir seperti itu, dia kemudian menjadi kupu-kupu yang lebih indah. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.